pinggiran kota kecil itu, berdiri sebuah toko beras megah bertuliskan, "Beras Haji Mahmud, murah dan terpercaya." Setiap pagi hingga sore, toko itu tak pernah sepi. Truk datang silih berganti menurunkan karung-karung beras, sementara para pelanggan antre dengan sabar. Di balik tumpukan karung, terlihat sosok Haji Mahmud, lelaki berusia hampir 60, berwajah teduh dan selalu tersenyum setiap kali melayani pembeli. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses sekaligus dermawan. Hampir setiap bulan, ia menyumbangkan zakat beras ke masjid terdekat. Setiap kali ada warga kesusahan, Haji Mahmud selalu datang membawa bantuan. Orang-orang menyebutnya panutan kampung. Tapi tak semua percaya kebaikan itu murni. Di warung kopi, obrolan berbeda sering terdengar. Kabar hilangnya perempuan hamil setiap tahun selalu bertepatan dengan waktu tertentu yang hanya diketahui sebagian warga lama. Aisyah, istri mudanya yang berusia 32 tahun, tidak pernah mau mendengarkan gosip seperti itu. Ia selalu menutup telinga dan berujar, "Suamiku orang baik. Allah memberkati siapapun yang bekerja keras." Sikapnya lembut, tutur katanya sopan. Ia biasa duduk di ruang belakang toko, menyiapkan teh manis untuk para karyawan, terutama Faisal, pemuda jujur berusia 28 tahun yang sudah 2 tahun bekerja di sana. Faisal mengagumi majikannya. Menurutnya, Haji Mahmud adalah contoh orang sukses yang tetap rendah hati. Ia sering mendengar cerita tentang masa sulit Haji Mahmud dulu, ketika hanya memiliki 1 karung beras untuk dijual. Kini gudang belakang toko seluas lapangan kecil penuh tumpukan karung putih. Setiap sore, Faisal memastikan semuanya rapi dan mencatat stok dengan teliti di buku besar. Namun sore itu, entah mengapa suasana terasa berbeda. Langit mendung dan suara pelanggan semakin berkurang. Di antara sela percakapan biasa, terdengar bisikan samar 2 ibu-ibu yang sedang menunggu giliran menimbang beras. Katanya, "Tiap tahun ada aja yang hilang. Bu, terakhir ibu muda dari kampung sebelah." "Iya, tapi jangan ngomong keras-keras. Toko ini banyak malaikat penjaga," katanya. Faisal berpura-pura tidak mendengar, tapi kalimat itu terngiang di kepalanya. Ia melirik Haji Mahmud yang sedang melayani pembeli dengan senyum tenang, lalu melihat sesuatu di balik meja kasir. Sebuah kendi hitam berukir aneh, setengah tersembunyi di rak bawah. Benda itu tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sore berganti senja. Pelanggan terakhir pergi, meninggalkan aroma lembab dan sisa debu beras di udara. Haji Mahmud menutup pintu toko dan mengunci dari dalam. Ia duduk di kursinya yang menghadap ke rak berisi perlengkapan toko, termasuk kendi hitam itu. Cahaya lampu redup membuat bayangan di wajahnya tampak lebih tua, lebih kaku. "Faisal, kau boleh pulang dulu," katanya datar. "Baik, Pak Haji," jawab Faisal, menunduk. Tapi langkahnya terhenti sejenak ketika melihat Haji Mahmud menatap kendi itu lama, seolah sedang berbicara dalam hati. Aisyah muncul dari ruang belakang membawa teh. "Bang, jangan lupa minum," ucapnya lembut. Haji Mahmud tersenyum kecil. "Iya, nanti saja." Ketika Aisyah kembali ke dalam, Haji Mahmud menatap kendi itu lagi. Matanya berubah sayu, lalu terdengar bisikan lirih dari bibirnya. "Sebentar lagi waktunya." Faisal berdiri kaku di depan pintu, tidak sengaja mendengar kata-kata itu. Tapi ia tidak berani bertanya. Ia hanya menatap punggung majikannya yang kini tampak asing. Di luar, suara adzan maghrib menggema, bercampur dengan angin yang membawa debu beras dari gudang. Aisyah menutup tirai toko. "Besok kita ke masjid besar, Bang. Ada pengajian ibu-ibu, Kiai Salman juga datang." Haji Mahmud hanya mengangguk pelan. Nama itu membuat matanya menegang sedikit. Kiai Salman dikenal sebagai orang yang pernah menegurnya secara halus beberapa tahun lalu, saat kekayaan Haji Mahmud melonjak tiba-tiba. Malam merayap cepat. Setelah semua tidur, Haji Mahmud diam-diam turun ke toko. Ia menyalakan lampu gudang yang temaram. Di tengah tumpukan karung beras, ia berhenti di depan kendi hitam itu. Ia membuka penutupnya. Dari dalamnya keluar aroma anyir bercampur dupa. Di dasar kendi, cairan gelap tampak beriat halus, seperti hidup.
Sudah setahun berlalu, gumamnya lirih. Aku sudah menyiapkan yang baru. Tiba-tiba pintu belakang berderit pelan. Aisyah muncul dengan wajah mengantuk. Bang, ngapain malam-malam di sini? Haji Mahmud menoleh cepat. Ah, tidak. Ya, abang cuma mau cek stok beras. Ia menutup kendi perlahan, menutupi bau aneh itu dengan kain. Aisyah menatap heran. Bau apa ini? Ah, mungkin tikus mati di sekitar gudang, jawabnya datar. Besok ku suruh Faisal bersihin. Ia menggiring istrinya kembali ke kamar, sementara matanya melirik kembali ke arah kendi hitam yang kini bergetar pelan di tempatnya. Keesokan harinya toko kembali ramai seperti biasa. Tidak ada yang berubah di mata warga, kecuali satu hal kecil yang tidak disadari siapapun. Di pojok bawah rak, di mana kendi itu disimpan, muncul bercat merah gelap seperti darah yang belum kering. Dan setiap pelanggan yang melintas di depan toko itu, tanpa sadar merasa bulu kuduknya meremang, meski udara siang masih panas menyengat. Malam turun perlahan di atas toko beras milik Haji Mahmud. Lampu jalan di depan toko berpendar kuning redup, sementara suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Di dalam, hanya satu lampu neon kecil yang menyala di gudang belakang, tempat Faisal masih bekerja sendirian. Ia sedang menata ulang karung beras karena kiriman baru datang siang tadi. Tumpukan karung hampir setinggi bahunya. Debu beras beterbangan, menempel di rambut dan bajunya yang basah oleh keringat. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, tapi ia belum berniat pulang. Sejak pagi ia melihat wajah Haji Mahmud tegang, dan entah kenapa, hatinya tak tenang. Faisal menyalakan kipas angin kecil, tapi suara gemeretak dari pojok gudang membuatnya berhenti. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya deretan karung beras dan beberapa rak kayu tua. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti bisikan samar yang tertiup angin. Tolong. Faisal menelan ludah. Siapa di sana? Serunya pelan. Tidak ada jawaban, hanya bunyi pelan seperti air menetes. Ia melangkah mendekat, mengikuti arah suara itu. Di antara dua tumpukan karung, ia melihat kendi hitam, benda yang sama yang sempat dilihatnya di rak toko siang kemarin. Tapi kini posisinya berpindah ke gudang belakang. Kendi itu berukir simbol-simbol aneh, sebagian tertutup debu. Saat ia mendekat, hawa dingin terasa menyelimuti udara sekitar. Ia berjongkot, mencoba melihat isi kendi. Bau busuk menyengat menyeruat, seperti darah yang sudah lama membeku bercampur dupa terbakar. Di dalamnya ada cairan merah pekat, bergolak pelan seperti sedang mendidih meski tak ada api. Faisal menutup hidung. Ya Allah, bisiknya ngeri. Ketika ia hendak menyingkir, suara lirih itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Baik, tolong aku. Jantungnya berdegup keras. Ia terpaku, menatap kendi itu. Cairan merah di dalamnya bergelombang, lalu muncul gelembung kecil dari dasar kendi, diikuti suara tangisan bayi. Tangisan itu terdengar nyata, bergetar di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Faisal mundur selangkah. Ia ingin lari, tapi kaki terasa berat. Matanya tak bisa lepas dari kendi itu. Cairan merah kini memantulkan bayangan wajahnya sendiri, tapi berbeda. Wajahnya tampak pucat, bibirnya hitam, dan di pelipisnya ada darah menetes. Ia terkejut, mundur cepat hingga menabrak karung beras di belakang. Karung itu terguling, dan beberapa butir beras jatuh berserakan di lantai. Dalam keheningan itu, tiba-tiba pintu gudang berderit pelan. Dari celah pintu, muncul cahaya lampu senter. Suara berat terdengar. Faisal, apa yang kau lakukan malam-malam di sini? Itu suara Haji Mahmud. Faisal menoleh cepat. Pak Haji, saya cuma bersihin stok. Haji Mahmud berjalan perlahan mendekat. Wajahnya tampak setengah dalam bayangan, matanya tajam memeriksa sekitar. Saat ia sampai di depan Faisal, kendi itu sudah tidak ada. Hanya lantai kosong, seolah benda itu tak pernah ada di sana. Faisal menatap ke arah tempat kendi tadi, bingung. Tadi di sini, Pak, ada kendi. Tidak ada apa-apa. Potong Haji Mahmud datar. Kau lelah, pulanglah. Tapi saya dengar suara, Pak.
Ada yang menangis. Haji Mahmud menatapnya lama, tatapan yang sulit dijelaskan, antara marah dan waspada. Ia menepuk bahu Faisal pelan. Faisal, kalau kau ingin tetap bekerja di sini, ada hal-hal yang tak perlu kau pertanyakan. Kadang, apa yang kita lihat bukan untuk kita pahami. Nada suaranya rendah, tapi menusuk. Faisal hanya bisa menunduk. Maaf, Pak, saya tidak bermaksud. Sudah, kunci gudang, lalu pulang. Besok datang lebih pagi, kata Haji Mahmud sambil menatap karung-karung beras di sekeliling mereka, seolah memastikan tak ada sesuatu yang keluar dari tempatnya. Faisal mengangguk lemah. Ia mengemasi buku catatan dan melangkah menuju pintu. Saat keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah pojok tempat kendi itu tadi berdiri. Lantai masih lembab, dan samar-samar ia melihat bercak merah kecil, seperti darah yang disekat terburu-buru. Haji Mahmud berdiri di tengah gudang, menunggu Faisal benar-benar pergi. Setelah pintu tertutup, ia menarik napas panjang dan berlutut di lantai. Dari balik tumpukan karung, ia menarik keluar kembali kendi hitam itu, masih utuh, seolah sejak tadi hanya berpindah ke dunia lain sesaat. Ia menatapnya dengan wajah tegang. Kau hampir terlihat, bisiknya ke benda itu. Aku janji, sebentar lagi waktunya tiba. Dari dalam kendi, cairan merah kembali beriak pelan, mengeluarkan bunyi lirih seperti napas bayi yang terengah-engah. Haji Mahmud menutup kendi itu rapat dengan kain putih dan tali ijuk. Ia menatap sekeliling sekali lagi, lalu memadamkan lampu gudang. Di luar, Faisal berjalan pulang menyusuri jalan setapak menuju rumah kontrakannya. Langit malam mendung, dan angin berhembus membawa bau samar dupa terbakar. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari kegelapan, suara langkah kecil, seperti anak bayi merangkat di antara butiran beras yang tercecer di jalan. Sampai di rumah, Faisal duduk di kasur dan memejamkan mata. Tapi suara tangisan bayi itu masih terngiang jelas di kepalanya. Sementara di toko yang sudah gelap, Haji Mahmud berdiri di depan kendi hitamnya, menatapnya dengan mata dingin. Jangan ganggu anak buahku, katanya perlahan. Belum waktunya dia tahu. Malam itu langit kelam tanpa bulan. Angin berhembus perlahan dari arah sawah yang terbentang di belakang rumah besar Haji Mahmud. Kabut tipis merayap di atas pematang, membuat seluruh pemandangan seperti diselimuti tirai abu-abu. Di kejauhan, suara anjing melolong, lalu hening kembali. Di dalam rumah, semua lampu sudah padam. Aisyah tertidur di kamar, tak tahu bahwa suaminya sedang bersiap meninggalkan rumah diam-diam. Haji Mahmud mengenakan jubah hitam dan menutup kepalanya dengan sorban putih. Di tangannya, ia membawa kendi hitam yang dibungkus kain putih. Setiap langkahnya hati-hati, seolah takut ada yang memperhatikan. Malam itu adalah malam satu suro, waktu yang, bagi sebagian orang, dipercaya sebagai malam terbukanya tabir antara dunia manusia dan makhluk halus. Bagi Haji Mahmud, malam itu bukan sekadar kepercayaan, tapi kewajiban. Malam itu ia harus memenuhi janjinya kepada sesuatu yang telah memberinya kekayaan dan kekuasaan. Ia berjalan melintasi halaman belakang, menuju jalan setapak di antara sawah. Kabut makin tebal, menutupi pandangan. Suara serangga menghilang, digantikan oleh bisikan samar dari arah pepohonan. Namun Haji Mahmud tak berhenti. Ia tahu jalan itu. Ia tahu di mana harus berhenti. Tanpa disadari, dari balik pagar belakang toko, Faisal mengintai. Sejak kejadian kendi di gudang, ia tak bisa tidur. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur di dadanya. Ia melihat Haji Mahmud keluar membawa benda yang sama, dan nalurinya mendorong untuk mengikuti, walau tubuhnya gemetar. Faisal berjalan pelan menjaga jarak. Langkah Haji Mahmud tenang tapi pasti, seperti orang yang hafal medan. Mereka berjalan hampir 10 menit hingga sampai di sebuah pohon besar di tepi sawah, pohon beringin tua yang sudah lama dianggap keramat oleh warga. Tak ada yang berani mendekatinya, apalagi malam-malam seperti ini. Haji Mahmud berhenti di depan pohon itu. Ia menaruh kendi di tanah, membuka kain putih yang membungkusnya, lalu menancapkan sebatang dupa di tanah basah. Bau harum mistis mulai memenuhi udara,
bercampur dengan aroma lumpur dan dedaunan lembab. Faisal berjongkok di balik rumpun ilalang, menahan napas. Dari tempatnya, ia bisa melihat wajah Haji Mahmud yang diterangi cahaya kecil dari dupa. Tatapan mata majikannya kosong, bibirnya bergerak pelan, membaca sesuatu dalam bahasa yang tak dipahami. Sura mongso, lemah mambu getih, kawula nyuwun pangestu. Suara itu dalam dan bergetar. Setiap kali Haji Mahmud menyebut satu kalimat, angin berhembus lebih kencang. Daun beringin bergoyang tanpa arah, dan kabut makin pekat. Kendi hitam di tanah bergoyang perlahan, mengeluarkan bunyi lirih seperti seseorang yang menangis di dalamnya. Faisal merapatkan tubuhnya ke tanah. Dadanya sesat. Ia ingin lari, tapi rasa ingin tahu menahan langkahnya. Ia melihat Haji Mahmud meneteskan darah dari ujung jarinya ke dalam kendi itu. Darah bercampur dengan cairan merah di dalamnya, dan dari dalam kendi, suara tangisan bayi terdengar jelas, pelan tapi menusuk. Tanah di sekitar akar pohon bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Haji Mahmud menunduk semakin dalam, suaranya berubah jadi erangan. Aku telah memberi tumbal, izinkan aku bertahan 1 tahun lagi. Kabut berputar pelan di sekelilingnya. Dari dalam tanah muncul uap hitam, membentuk bayangan samar seperti tubuh wanita hamil yang menggeliat kesakitan. Tangisan bayi bercampur dengan suara tawa lirih yang terdengar dari arah pohon beringin. Faisal menutup mulutnya agar tak berteriak. Ia mundur perlahan, tapi kakinya menginjak ranting kering. Suara patahan kecil terdengar nyaring di antara kesunyian itu. Haji Mahmud langsung menoleh. Matanya merah menatap ke arah ilalang tempat Faisal bersembunyi. Wajahnya tampak berbeda, pucat dan keras, seperti bukan wajah manusia sepenuhnya. Faisal terpaku, tubuhnya membeku. Namun saat Haji Mahmud melangkah mendekat, kilatan petir menyambar langit, menerangi sawah sekejap. Dalam cahaya itu, Faisal melihat bayangan besar berdiri di belakang Haji Mahmud. Sosok tinggi, hitam, tanpa wajah, tapi dengan perut menonjol seperti mengandung. Faisal langsung berlari. Ia tak peduli kemana. Langkahnya menabrak semat, lumpur menempel di celana, dan napasnya memburu. Di belakangnya, suara Haji Mahmud terdengar menggema, berat dan dingin. Jangan ikut campur, Faisal. Suara itu seperti datang dari segala arah. Faisal menoleh cepat, tapi yang terlihat hanya kabut tebal menutup pandangan. Ia terus berlari hingga mencapai jalan utama, baru berhenti sambil terengah-engah. Dari kejauhan, suara tangisan bayi masih terdengar samar, seolah terbawa angin dari arah sawah. Di langit, petir menyambar lagi, menyinari beringin tua yang kini tampak seperti bayangan hitam raksasa memeluk kendi kecil di bawahnya. Faisal menatap ke arah rumah majikannya yang terlihat kecil di kejauhan. Di dadanya, rasa takut bercampur dengan kesadaran baru. Semua rumor yang selama ini ia dengar bukan sekadar gosip. Ada sesuatu yang benar-benar kelam di balik kekayaan Haji Mahmud. Dan malam itu, di bawah langit malam satu suro yang sunyi, ia menjadi satu-satunya saksi yang tahu rahasia itu. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, angin dingin berembus kuat, membawa suara bisikan yang membuat tubuhnya gemetar. Kau sudah melihat, Faisal, sekarang giliranmu. Dini hari itu, rumah besar milik Haji Mahmud tenggelam dalam kesunyian. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan dari ruang tengah, berpadu dengan desau angin yang menembus celah jendela. Di luar, kabut masih menggantung tebal di atas sawah. Udara terasa dingin, menusuk tulang. Aisyah terbangun dari tidurnya. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Mimpi yang baru saja dialaminya terasa begitu nyata. Ia melihat seorang wanita hamil berdiri di halaman belakang rumah, menangis sambil memegangi perutnya yang besar. Di belakang wanita itu, berdiri sosok bayangan hitam yang menunduk di dekat kendi. Saat bayangan itu menoleh, Aisyah terbangun dengan jantung berdebar. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Dari jendela, samar terlihat halaman belakang rumah, gelap dan berkabut. Haji Mahmud tak ada di sampingnya. Tempat tidurnya kosong, hanya tersisa lipatan selimut. Ia berusaha berpikir positif, mungkin suaminya sedang salat malam di ruang depan. Namun hatinya tak tenang,
Ada hawa dingin yang tak biasa di dalam rumah malam itu. Perlahan ia melangkah keluar kamar. Lantai dingin menyentuh telapak kakinya. Lampu ruang tengah menyala redup, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Ia memanggil pelan, "Bang?" Tapi tak ada jawaban. Suara aneh tiba-tiba terdengar dari arah gudang belakang. Bukan suara tikus, bukan pula suara angin. Lebih seperti rengekan bayi. Lirih, berulang, seolah datang dari perut bumi. Aisyah mematung. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi karena mimpi buruk. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia mengambil senter kecil dan berjalan ke arah gudang. Pintu gudang sedikit terbuka. Cahaya dari senter menembus celahnya, memperlihatkan karung-karung beras yang tersusun rapi. Di pojok ruangan, ia melihat kendi hitam. Kain putih yang menutupnya kini kotor oleh bercak merah. Aisyah mendekat, jantungnya berdegup kencang. Dari dalam kendi terdengar suara tetesan cairan, dan ketika ia menyorotkan senter, terlihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Cairan merah segar berputar perlahan di dalam kendi, seperti darah baru yang belum mengering. Suara tangisan bayi terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Aisyah mundur ketakutan. Ia menjatuhkan senter, dan ruangan kembali gelap. Dalam kegelapan itu, samar ia melihat bayangan wanita hamil yang tadi muncul dalam mimpinya, berdiri di sudut ruangan, menunduk, rambutnya menutupi wajah. Aisyah menjerit pelan, menutup mata, lalu berlari keluar gudang. Dari ruang depan, Haji Mahmud muncul dengan wajah tegang. "Ada apa, ya?" Aisyah memeluknya gemetar. "Bang, di gudang, ada suara bayi. Ada darah di kendi itu." Haji Mahmud menatap tajam, lalu menarik napas panjang. "Kau mimpi, ya? Tidak ada apa-apa. Gudang itu kotor, mungkin tikus yang mati. Tapi aku lihat darah." "Sudah, cukup," potongnya dengan suara dingin. "Jangan pernah masuk ke gudang lagi. Itu tempat kerjaan laki-laki." Nada suaranya membuat Aisyah tak berani bicara. Ia menunduk, menahan tangis, lalu kembali ke kamar. Tapi dalam hati, ia tahu apa yang dilihatnya bukan sekadar mimpi. Sementara itu, di rumah sederhana tak jauh dari masjid besar, Kiai Salman baru saja selesai menulis catatan setelah salat tahajud. Beberapa hari terakhir, kabar menghilangnya seorang wanita hamil dari desa sebelah membuatnya gelisah. Itu bukan kejadian pertama. Setiap tahun, di bulan yang sama, selalu ada korban. Dan anehnya, semua kejadian itu bertepatan dengan meningkatnya rezeki Haji Mahmud. Ia menutup kitab di depannya, lalu berbisik pelan, "Ada yang tidak beres." Dalam benaknya terlintas wajah Haji Mahmud, murid lamanya yang dulu sederhana, rajin beribadah, tapi tiba-tiba kaya dalam waktu singkat. Kiai Salman tahu, dunia tak memberi jalan secepat itu tanpa harga yang harus dibayar. Keesokan harinya, ia memutuskan akan mengunjungi toko beras itu. Tapi malam itu, ia sempat bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat kendi hitam di tengah sawah, berisi darah yang terus meluap. Dari dalamnya muncul tangan kecil bayi yang mencoba keluar, tapi setiap kali muncul, tangan itu ditarik kembali oleh bayangan besar berwarna gelap. Kiai Salman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia tahu, pertanda itu bukan mimpi biasa. Menjelang subuh, Haji Mahmud duduk di ruang belakang, menatap kendi yang kini disimpan di lemari besi kecil. Cairan merah di dalamnya berputar pelan, mengeluarkan uap tipis. Ia membuka sedikit penutupnya, lalu tersenyum lega ketika mendengar suara lirih bayi menangis. "Sudah selesai, tumbal pertama tahun ini diterima," gumamnya puas. Wajahnya tampak tenang, seolah beban berat telah terangkat. Ia mencium aroma darah itu dengan mata terpejam, lalu menutup kembali kendi rapat-rapat. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa syukur aneh yang tumbuh di dalam dada. Ia tahu pesugihannya berhasil, usahanya akan tetap ramai, uang akan terus mengalir, dan penyakitnya yang sempat kambuh akan mereda lagi. Namun, di balik semua itu, ia tak menyadari bahwa setiap tetes darah di dalam kendi menuntut sesuatu yang lebih besar dari sekadar tumbal. Saat ia menutup lemari, terdengar tangisan bayi yang semakin nyaring,
seperti menandakan belum semuanya selesai. Di kamar, Aisyah menggigil. Ia masih mendengar suara yang sama dari arah gudang, suara bayi yang menangis memanggil ibunya, lirih dan menyayat. Malam itu berakhir tanpa tidur bagi siapapun di rumah itu. Di luar, kabut belum juga hilang, seolah menunggu sesuatu. Dan di dalam kendi hitam yang terbungkus kain putih, sesuatu mulai bergerak. Sepasang tangan kecil menekan dinding kendi dari dalam, meninggalkan bekas merah seperti darah segar. Pagi itu matahari muncul malu-malu di balik kabut tipis. Udara di rumah Haji Mahmud terasa lebih hangat dari biasanya. Burung-burung berkicau di pohon mangga belakang, sementara aroma kopi baru diseduh mengisi dapur. Aisyah berdiri di depan jendela, menatap halaman dengan senyum kecil yang jarang muncul di wajahnya. Hari itu, ia ingin menyampaikan kabar bahagia. Begitu Haji Mahmud turun dari kamar setelah salat duha, Aisyah menyambutnya dengan hati berdebar. Ia menaruh secangkir kopi di meja makan dan berkata dengan nada lembut, "Bang, aku mau bilang sesuatu." Haji Mahmud menatap istrinya sebentar, lalu duduk. "Apa, ya?" Aisyah menunduk malu, menggenggam ujung jilbabnya. "Aku telat sudah 2 bulan. Aku periksa ke bidan semalam. Katanya, aku hamil, Bang." Suasana yang semula hangat mendadak berubah. Wajah Haji Mahmud yang biasanya tenang, seketika kaku. Cangkir di tangannya hampir terjatuh. Ia menatap Aisyah lama, seolah tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. "Kau hamil?" Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Aisyah mengangguk, tersenyum kecil. "Iya, Bang. Bukankah ini kabar baik? Sudah lama kita menunggu." Namun, bukannya gembira, Haji Mahmud justru memalingkan wajah. Senyumnya lenyap, digantikan gurat gelisah di dahi. Tangannya gemetar pelan saat meletakkan cangkir. Ia berdiri, melangkah ke arah jendela. Dari luar, angin bertiup, membawa aroma lembab yang aneh, seperti tanah basah bercampur darah. "Bang, kenapa diam?" tanya Aisyah heran. "Tidak, tidak apa-apa," jawabnya datar. "Aku cuma terkejut saja." Tapi hatinya kacau. Ia tahu apa arti kehamilan itu bagi perjanjian yang telah ia buat. Dalam perjanjian pesugihan, makhluk penunggu kendi hitam pernah berkata, "Setiap tahun, 1 nyawa dari darah manusia akan menjadi pengikat. Dan suatu hari, darahmu sendiri akan jadi milikku." Haji Mahmud memejamkan mata. Tubuhnya terasa dingin, meski matahari sudah tinggi. Ia tahu janin di rahim Aisyah bisa menjadi tumbal berikutnya. Dan jika itu terjadi, keserakahannya akan berubah menjadi kutukan. Sejak hari itu, suasana rumah berubah. Aisyah yang sibuk menyiapkan makanan sering melihat suaminya duduk termenung di beranda, menatap sawah kosong di kejauhan. Matanya sayu, seperti memikirkan sesuatu yang berat. Kadang malam-malam ia mendengar suaminya bicara sendiri di kamar belakang, tempat kendi disimpan. Suatu malam, Aisyah terbangun karena mendengar suara langkah dari arah dapur. Ia mengintip dari balik pintu kamar. Haji Mahmud sedang membuka lemari besi di ruang belakang. Di tangannya, kendi hitam itu. Ia menatapnya lama, lalu berbisik dengan nada lirih, "Jangan, jangan yang ini. Dia istriku. Dia tidak tahu apa-apa." Kendi itu diam, tapi dari dalamnya muncul suara seperti desis halus, lalu berubah menjadi tangisan bayi. Suara itu membuat bulu kuduk Haji Mahmud berdiri. Tangannya bergetar. "Kau sudah kuberi yang lain tahun lalu," katanya parau. "Jangan minta darahku, jangan minta anakku." Tangisan itu semakin keras, bergema di seluruh ruangan. Kendi bergetar pelan, mengeluarkan uap tipis berwarna merah. Haji Mahmud mundur beberapa langkah, lalu menutup kembali lemari dengan wajah pucat. Ia berlari ke kamar dan menatap istrinya yang sedang tidur pulas. Dari pelipisnya menetes keringat dingin. Kalau dia tahu, dia pasti akan lari. Malam berikutnya, Haji Mahmud bermimpi. Ia berdiri di tengah sawah yang gelap dan berkabut. Di depannya, kendi hitam itu terbuka, mengeluarkan aroma busuk yang tajam. Dari dalamnya muncul makhluk berwujud seperti bayi tanpa wajah, kulitnya merah, matanya hitam legam.
Ia menatap Mahmud sambil mengeluarkan suara parau. Waktumu hampir tiba, Mahmud. Darahmu sendiri adalah janji yang belum ditepati. Mahmud mundur ketakutan. Tidak, aku sudah beri tumbal. Makhluk itu mendekat, suaranya seperti gemuruh dari dalam tanah. Kau harus memberi darah yang lahir dari dirimu sendiri, janin yang tumbuh dari dosamu. Haji Mahmud menjerit dan terbangun. Nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Kendi di lemari berguncang pelan, seolah ikut hidup. Tangisan bayi terdengar samar dari dalamnya, menandakan makhluk itu belum kenyang. Ia duduk di lantai, memegangi kepala. Aku tak bisa, gumamnya. Aku tak akan biarkan dia jadi korban. Pagi harinya, Aisyah terlihat bahagia menyiapkan sarapan. Perutnya mulai terasa mual, tanda-tanda kehamilan makin jelas. Ia bercerita dengan semangat tentang nama bayi yang ingin ia pilih jika nanti lahir. Tapi Haji Mahmud hanya tersenyum hamba. Setiap kali melihat perut istrinya, rasa bersalah menekan dadanya seperti batu besar. Siang itu ia pergi ke masjid, menemui Kiai Salman dengan alasan ingin menyalurkan zakat. Tapi niatnya bukan itu. Ia ingin meminta doa agar musibah dijauhkan. Namun ketika ia hendak bicara, lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa berkata, "Doakan istri saya, Kiai. Dia sedang hamil." Kiai Salman menatapnya dalam-dalam. "Alhamdulillah. Tapi wajahmu murung, Haji. Ada yang kau sembunyikan?" Mahmud menunduk. "Tidak, hanya lelah." Kiai Salman mengangguk pelan, tapi sorot matanya tajam. "Ingat, Haji, rezeki dari jalan yang salah akan menuntut balas. Kadang bukan harta yang diambil, tapi orang yang paling kita sayangi." Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dada Haji Mahmud. Ia pulang dengan langkah berat, sementara dalam benaknya hanya ada satu hal, mencari jalan keluar sebelum makhluk itu datang menjemput. Malamnya, Aisyah tidur lebih cepat karena lelah. Haji Mahmud duduk di tepi ranjang, menatap wajah istrinya yang tenang. Ia menyentuh perutnya pelan, lalu menunduk. Dalam kegelapan, matanya tampak merah. Nafasnya berat, matanya memerah seperti menahan amarah dan ketakutan sekaligus. "Maafkan aku, ya," bisiknya. "Aku tak ingin kehilanganmu." Tapi mereka sudah menunggu. Suara dari dalam kendi kembali terdengar samar, seperti bisikan di telinganya. "Darahmu sendiri, jangan ingkar, Mahmud." Ia menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya pecah tanpa suara. Dari luar, angin malam bertiup pelan, membawa bau tanah dan darah yang tipis namun jelas terasa. Dan di kamar yang remang itu, Haji Mahmud menatap istrinya tidur, dengan mata merah menyala seperti seseorang yang sudah kehilangan batas antara manusia dan iblis. Malam itu udara terasa berat. Langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup lambat seakan membawa bisikan dari dunia lain. Toko beras Haji Mahmud sudah tutup sejak maghrib, tapi lampu di dalamnya masih menyala redup. Bau lembab dari karung-karung beras memenuhi ruangan, bercampur aroma dupa yang baru saja dipadamkan. Haji Mahmud duduk di kursi kayu. Dia menatap kendi hitam di sudut rak. Wajahnya pucat, matanya sayu namun tajam. Dalam pikirannya hanya satu hal, janin Aisyah. Malu pesugihan itu sudah menagih, dan ia tahu waktunya semakin dekat. Namun malam ini ia sudah punya rencana lain. Pintu toko diketuk pelan. Suaranya membuat Haji Mahmud tersentak. "Assalamualaikum." "Haji, masih buka?" Suara perempuan muda terdengar dari luar, lirih dan ragu. Mahmud berdiri perlahan, membuka pintu dengan tatapan curiga. Seorang wanita muda berdiri di depan toko. Wajahnya letih, perutnya membuncit sekitar 7 bulan. Bajunya lusuh, rambutnya terurai setengah basah oleh embun malam. Namanya Siti, salah satu pelanggan lama yang sering berhutang beras karena suaminya tak lagi bekerja. "Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam begini?" tanya Mahmud, menahan nada suaranya agar tetap tenang. Siti menunduk. "Maaf, Haji. Anak saya lapar, suami saya belum pulang. Saya cuma minta sedikit beras dulu, nanti saya ganti." Mahmud menatap perempuan itu lama. Dalam cahaya redup lampu toko, matanya berubah sendu,
lalu dingin. "Masuklah sebentar," katanya pelan. "Aku ambilkan." Siti ragu, tapi akhirnya melangkah masuk. Pintu toko menutup dengan bunyi klik pelan. Di dalam, suasana makin hening. Bau dupa semakin kuat, dan udara terasa pengap. Mahmud mengambil karung kecil dari belakang rak, lalu berbalik sambil tersenyum sama. "Tunggulah di sini sebentar," ujarnya. Tanpa berkata lagi, ia melangkah ke ruang belakang, tempat kendi disimpan. Di ruang itu, kendi hitam yang lama sudah pecah separuhnya, seperti retak karena sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Mahmud memandangi pecahan itu dengan napas berat. "Aku takkan biarkan dia jadi tumbal," gumamnya. "Kau mau darah manusia? Baik, tapi bukan darah keluargaku." Ia menyiapkan kendi baru, mengelapnya perlahan dengan kain putih. Di sekelilingnya, sudah tertata sesajen, kembang 7 rupa, ayam hitam, segelas air kelapa, dan selembar forojanin dari hasil USG Aisyah yang ia curi tanpa sepengetahuan istrinya. Tangannya gemetar saat menaruh foto itu di samping kendi. "Darah pengganti, darah yang belum lahir, tapi bukan dari dagingku sendiri," bisiknya. Dari arah depan, terdengar suara langkah Siti mondar-mandir, gelisah menunggu. Mahmud memejamkan mata dan mulai membaca mantra dengan nada lirih, seperti suara orang merintih di antara dengungan angin malam. Suara itu memanggil sesuatu. Dari kendi, muncul asap tipis berwarna merah kehitaman. Uap itu melingkar, menari di udara, mengeluarkan suara seperti napas bayi menangis. Pelan, tapi jelas. Dinding toko bergetar halus. Di luar, seekor kucing menjerit sebelum lari terbirit. Mahmud membuka mata, pupilnya kini gelap seluruhnya. Ia mengambil pisau kecil dari baki sesajen, lalu melangkah keluar menuju toko depan. Siti masih berdiri di dekat meja kasir, menatap pintu dengan cemas. "Haji," panggilnya pelan. "Saya boleh ambil berasnya sekarang?" Haji Mahmud mendekat, langkahnya tenang. "Iya, tapi bantu aku sebentar di gudang belakang," ujarnya lembut. "Aku simpan beras yang lebih bagus di sana. Kau boleh ambil sedikit lebih banyak." Siti tersenyum lega dan mengangguk. Ia tak tahu, di gudang itu sudah disiapkan tikar jerami, dupa, dan kendi yang kini berisi uap pekat yang berputar pelan. Begitu pintu gudang ditutup, aroma amis menyebar, seperti darah lama yang belum kering. Siti menoleh cepat. "Haji, bawa apa ini?" Mahmud tak menjawab. Ia menatapnya lama, matanya dingin tapi wajahnya bergetar antara rasa bersalah dan ketakutan. "Maafkan aku, Siti. Aku cuma ingin melindungi keluargaku." Siti kebingungan. "Haji, maksudnya apa?" Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Mahmud mengucap mantra dengan suara rendah. Dupa menyala kembali tanpa api, dan udara di gudang menurun drastis. Kendi di lantai bergetar, lalu terbuka sedikit, mengeluarkan suara tangisan bayi yang melengking nyaring. Siti menjerit, mundur, tapi Mahmud sudah memegang bahunya erat. Bayangan merah keluar dari kendi, berbentuk seperti kabut berwujud tangan-tangan kecil yang mencengkeram udara. Dalam sekejap, Siti terjatuh, tubuhnya menggigil, matanya menatap kosong. Jeritannya terhenti, tergantikan desis pelan seperti napas terakhir. Kendi berhenti bergetar. Asapnya kembali masuk, dan udara menjadi sunyi seolah tak terjadi apa-apa. Haji Mahmud terdiam di tempat. Tubuhnya lemas. Ia menatap tubuh Siti yang kini diam di lantai. "Aku minta ampun, tapi hanya ini jalanku," ucapnya lirih. Dari balik pintu kayu, seseorang menyaksikan semua itu. Faisal. Ia datang malam itu untuk mengambil catatan stok yang tertinggal. Tapi begitu mendengar suara jeritan dari gudang, ia mengintip dari celah pintu. Wajahnya memucat. Ia menutup mulutnya rapat agar tak bersuara, tapi tubuhnya bergetar hebat. Ketika Mahmud menunduk menutup kendi, Faisal mundur perlahan, napasnya tersengal. Ia tahu malam itu ia melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Keesokan paginya, warga gempar. Siti tak kembali ke rumah. Suaminya melapor ke RT, mencari ke pasar, ke rumah teman, tapi tak seorang pun melihatnya sejak malam sebelumnya.
Beberapa orang menyebut ia mungkin kabur atau dijemput keluarga jauh. Tapi Faisal tahu itu tidak benar. Ia berdiri di depan toko dengan mata kosong, menatap Mahmud yang tetap beraktivitas seperti biasa, melayani pembeli. Tersenyum ramah, seolah tak ada darah di tangannya semalam. Namun di bawah lantai gudang, sesuatu bergerak perlahan. Tanah di bawah kendi berdenyut pelan, seperti ada yang bernafas di dalamnya. Dan malam itu, suara bayi menangis kembali terdengar samar dari bawah toko, membuat siapapun yang lewat berhenti sejenak, lalu mempercepat langkah mereka menjauh dari tempat itu. Pagi itu, udara desa terasa berat meski matahari sudah tinggi. Dari kejauhan, terdengar suara ayam, tapi suasana tak seramai biasanya. Di warung kopi depan masjid, beberapa warga berkumpul, berbicara dalam nada pelan namun tegang. Nama Siti disebut berulang kali, disertai pandangan khawatir dan geleng kepala. Semalam belum pulang juga, kata seorang ibu sambil menimang anaknya. Suaminya sudah keliling sampai ke terminal. Katanya terakhir ke toko beras Haji Mahmud, mau minta utang, timpal yang lain. Yang ketiga menimpali dengan nada ngeri. Tapi malam itu aku lihat lampu tokonya masih nyala sampai tengah malam. Haji Mahmud kan jarang begadang. Bisik-bisik itu cepat menyebar seperti api kecil di ladang kering. Di antara kerumunan, Faisal duduk diam di pojok warung. Cangkir tehnya sudah dingin sejak setengah jam lalu. Wajahnya pucat, matanya merah kurang tidur. Ia mencoba tak ikut bicara, tapi setiap kali mendengar nama Siti disebut, jantungnya berdetak makin cepat. Di kepalanya, masih terngiang jeritan yang ia dengar semalam dari arah gudang toko. Aku harus lapor, tapi pada siapa? Pikirnya. Ia tahu kalau ia bicara sembarangan, nyawanya bisa melayang. Haji Mahmud bukan orang biasa. Di desa ini, namanya disegani, dermawan, sering sedekah, sering bantu masjid. Tapi di balik wajahnya yang santun, Faisal tahu ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Siang menjelang, suara kentongan berbunyi di balai desa. Warga berkumpul. Kepala dusun berdiri di depan, wajahnya tegang. Di sebelahnya, suami Siti duduk dengan mata sembab. Istri saya pamit cuma sebentar, katanya parau. Dia mau minta beras ke toko Haji Mahmud, tapi sampai sekarang gak pulang. Desa mendadak riuh. Beberapa orang langsung menatap satu sama lain. Ada yang berbisik, ada yang diam. Nama Haji Mahmud mulai jadi pusat perhatian. Tak lama, Kiai Salman datang. Ia berjalan perlahan, tongkatnya menghentak tanah tiap langkah. Sorot matanya tajam menembus suasana gaduh itu. Sudah dicari ke sungai? Tanyanya. Sudah, Kiai, jawab warga. Enggak ada jejak. Kiai Salman menatap jauh, ke arah toko beras di ujung jalan yang tampak tenang-tenang saja. Kalau begitu, kita tanya langsung pada orang terakhir yang mungkin melihatnya. Beberapa warga menatap ragu. Tak ada yang berani bicara duluan. Hingga akhirnya Kiai Salman sendiri melangkah menuju toko itu, ditemani dua orang warga. Dari jauh, Faisal mengikuti dalam diam. Toko beras itu masih buka seperti biasa. Haji Mahmud melayani dua pembeli dengan wajah ramah, seolah tak tahu apapun yang terjadi. Ketika melihat kedatangan Kiai Salman, ekspresinya berubah sekejap, bukan takut, tapi waspada. Assalamualaikum, Haji, sapa Kiai Salman dengan suara tenang. Waalaikumsalam, Kiai. Silakan masuk. Ada perlu apa? Mereka duduk di kursi panjang dekat etalase beras. Udara di dalam toko terasa lebih lembab dari biasanya. Bau khas karung beras bercampur sesuatu yang amis samar, hanya tercium jika berdiri cukup dekat. Kiai Salman membuka percakapan dengan lembut. Saya dengar ada warga yang belum pulang, namanya Siti. Terakhir katanya ke toko ini. Haji sempat lihat dia semalam. Haji Mahmud berhenti menakar beras, lalu menatap Kiai Salman. Siti? Iya, dia datang. Minta utang beras. Tapi setelah itu pulang. Saya lihat sendiri dia keluar. Nada suaranya tenang, tapi matanya bergerak cepat ke arah Faisal yang berdiri di luar pintu. Sekilas, pandangan mereka bertemu, cukup untuk membuat Faisal menunduk ketakutan. Kiai Salman mengangguk.
Begitu ya. Tapi aneh, suaminya bilang tak ada yang lihat dia di jalan pulang. Mahmud tersenyum tipis. Kiai tahu sendiri, kadang orang pergi tanpa bilang. Jangan-jangan dia punya urusan lain. Bisa jadi, kata Kiai Salman datar. Tapi akhir-akhir ini, sudah 3 kali perempuan hamil hilang di desa ini. Kau tahu? Suasana seketika membeku. Mahmud tak menjawab, hanya memandang rat berasnya. Kiai Salman bersandar pada tongkatnya, suaranya menurun namun tegas. Aku tahu, Haji, kadang rezeki besar datang dari tempat yang tidak suci. Tapi kalau rezeki itu meneteskan darah, maka Allah akan menagihnya kembali. Wajah Mahmud mengeras. Ia bangkit berdiri. Kiai, hati-hati bicara. Jangan menuduh tanpa bukti. Saya ini pedagang, bukan tukang sihir. Aku tidak menuduh, jawab Kiai Salman tenang. Aku hanya mengingatkan. Pembeli yang masih di dalam menatap tegang, tak berani bersuara. Udara seolah membeku di antara 2 orang itu. Mahmud memaksakan senyum dan berkata datar. Kalau begitu, jangan ganggu lagi usahaku. Orang datang ke sini untuk beli beras, bukan dengar fitnah. Kiai Salman menatapnya lama, lalu berdiri perlahan. Sebelum keluar, dia menoleh sekali lagi. Suaranya pelan tapi menusuk. Ingat, Haji, ada darah dalam setiap berasmu. Dan suatu hari, darah itu akan menuntut balas. Mahmud menatap punggung Kiai itu hingga menghilang di ujung jalan. Napasnya memburu. Ia mengepalkan tangan, rahangnya tegang. Dari dalam rat, kendi hitam bergetar pelan, seolah ikut marah bersama tuannya. Sore harinya, Faisal memutuskan pulang lebih cepat. Ia tak sanggup lagi bekerja dengan ketakutan yang terus menekan. Tapi langkahnya tertahan ketika ia melihat di depan toko beberapa anak kecil bermain lempar baru ke got. Salah satu dari mereka menjerit kecil. Tih, ada rambut, banyak banget. Faisal mendekat dan menatap ke dalam got. Di sana, tersangkut segumpal rambut panjang berlumur lumpur. Hatinya langsung bergetar. Ia tahu persis warna rambut itu. Hitam kecoklatan, seperti milik Siti. Ia menelan ludah. Di seberang jalan, dari balik kaca toko, Haji Mahmud memperhatikannya dengan tatapan kosong. Sekilas, bibirnya bergerak seperti berbisik, tapi tak ada suara keluar. Malam menjelang, warga masih sibuk mencari di kebun dan pinggir sungai. Faisal duduk sendirian di beranda rumahnya, tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Siti muncul. Diseret ke bawah tanah, tangannya menggapai-gapai minta tolong. Ia menutup wajahnya. Aku harus ceritakan ini pada Kiai, gumamnya. Tapi ketakutan membelenggu seperti tali tak kasat mata. Sementara itu, di rumah besar Haji Mahmud, Aisyah terbangun karena mendengar suara tangisan dari arah belakang rumah. Ia menatap jendela, melihat bayangan perempuan berdiri di dekat gudang. Rambutnya basah, wajahnya pucat, dan perutnya membuncit. Dan di dalam toko yang gelap, kendi hitam bergetar pelan, mengeluarkan suara lirih seperti tawa bayi yang baru belajar menangis. Angin malam berhembus dingin melalui celah jendela rumah besar milik Haji Mahmud. Tirai tipis bergoyang perlahan, menimbulkan suara gesekan yang seolah berbisik. Aisyah baru saja selesai menutup pintu kamar, namun langkahnya terhenti. Dari arah gudang beras di belakang rumah, samar terdengar suara tangisan bayi. Pelan, lirih, tapi nyata. Ia terpaku. Dada Aisyah berdegup kencang. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Tangisan yang mengiris, seperti memohon belas kasihan. Ia memanggil suaminya dengan suara gemetar. Pak, kau dengar itu? Haji Mahmud duduk di ruang tamu, memandangi kendi hitam yang ia simpan di sudut ruangan. Cairan di dalamnya tampak lebih pekat dari biasanya. Ia menoleh ke arah istrinya dengan mata sayu. Itu cuma angin, Aisyah. Tidur saja. Namun Aisyah tahu, suaminya sedang berbohong. Malam itu, Haji Mahmud tak bisa memejamkan mata. Di luar kamar, langkah kecil terdengar berputar-putar di depan pintu. Sesekali seperti ada yang mengetuk pelan. Tot, tot, tot. Ia menelan ludah,
menggenggam tasbih di tangan, namun jemarinya bergetar. Ketika ia membuka pintu, lorong rumah kosong. Hanya udara dingin yang menyusup masuk, membawa bau amis yang menusuk hidung. Dari ruang belakang, bunyi benda pecah terdengar keras. Haji Mahmud bergegas menuju gudang. Lampu di langit-langit berkelap-kelip, cahayanya redup dan goyah. Di pojok ruangan, kendi hitam retak besar di sisinya, mengeluarkan cairan merah kental. Tanah di sekitarnya basah, dan aroma busuk yang pekat menyelimuti udara. Tiba-tiba, suara tangisan bayi kembali terdengar, lebih keras, lebih dekat. Haji Mahmud menatap kendi itu, dan ia melihat sesuatu di permukaannya. Bayangan wajah seorang wanita hamil. Pucat, matanya kosong, darah menetes dari bibirnya. "Janjimu belum lunas, Mahmud," bisik suara dari dalam kendi. Ia mundur beberapa langkah, lututnya lemas. "Aku sudah memberi, sudah mengganti tumbalnya," suaranya bergetar. Namun dari retakan kendi, keluar suara tawa kecil yang mengerikan, diikuti tangisan bayi yang memekakkan telinga. Aisyah berlari menghampiri dengan wajah panik. "Ada apa, Pak?" Haji Mahmud menutup kendi dengan kain putih. Tangannya gemetar hebat. "Tidak ada apa-apa. Masuk kamar." Tapi Aisyah melihat cairan merah itu merembes ke lantai, membentuk jejak yang menyerupai tangan kecil, menyentuh ujung kakinya. Ia menjerit ketakutan. Sejak malam itu, rumah mereka tak pernah tenang. Bau darah kadang muncul dari dapur, kadang dari sumur belakang. Pintu kamar bayi yang kosong sering berderit sendiri. Aisyah mulai murung dan jarang bicara. Ia mengaku melihat sosok perempuan berdiri di halaman setiap malam, menatapnya dari kejauhan sambil mengelus perut buncitnya. Faisal, yang datang pagi harinya untuk membuka toko, menemukan bekas darah kering di lantai gudang. Ia menatap Haji Mahmud dengan wajah bingung. "Pak, ini darah apa?" Haji Mahmud tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah kendi yang kini dibungkus kain lusuh. Dalam hatinya, ia tahu pesugihan itu mulai berbalik arah. Malam berikutnya, Aisyah terbangun karena mendengar suara bayi menangis lagi. Kali ini dari dalam kamarnya sendiri. Ia melihat ke sisi tempat tidur, dan samar, di lantai, ada genangan air merah. Dalam bayangan remang, tampak sesuatu bergerak di bawah ranjang. Ia menunduk perlahan. Di sana, dua tangan kecil keluar, menggenggam kakinya kuat-kuat. Aisyah menjerit sekeras-kerasnya. Haji Mahmud berlari masuk, tapi begitu lampu dinyalakan, semuanya lenyap. Tak ada darah, tak ada tangan, hanya istrinya yang gemetar ketakutan. Ia memeluk Aisyah, namun dari arah kendi terdengar suara bayi memanggil pelan, berulang kali. "Mahmud, Mahmud." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap kendi hitam itu, sadar bahwa semua ini belum selesai. Arwah yang ia korbankan tidak akan diam. Mereka datang menagih, dan kali ini, tak ada korban pengganti yang bisa menyelamatkannya. Di luar rumah, angin malam membawa bisikan panjang, seolah ratusan suara bayi menangis serempak. Rumah besar itu kini benar-benar terasa seperti makam bagi mereka yang tidak sempat dilahirkan. Ketika Haji Mahmud menatap kendi retak itu dengan mata merah basah, lalu berbisik pelan, "Ampuni aku." Namun dari dalam kendi, terdengar tawa lirih seorang wanita, diikuti suara bayi yang memanggilnya sekali lagi. Kali ini lebih jelas, lebih menusuk. "Mahmud." Malam itu, langit pekat tanpa bintang. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Faisal berjalan tergesa di jalan setapak menuju rumah Kiai Salman. Langkahnya berat, bukan karena lelah, tapi karena ketakutan yang terus membayangi sejak malam-malam terakhir di toko beras. Rumah Kiai Salman berdiri sederhana di tepi surau kecil. Lampu minyak di terasnya berayun tertiup angin. Dari dalam terdengar suara lembut bacaan wirid. Faisal berhenti sejenak, menundukkan kepala, lalu mengetuk pelan pintu kayu. Tak lama, pintu dibuka. Wajah Kiai Salman muncul, teduh tapi tajam, seperti bisa menembus isi hati siapapun yang berdiri di depannya. "Faisal, ada urusan apa malam-malam begini?" Suara Kiai itu lembut, namun ada nada curiga di baliknya. Faisal menelan ludah.
Saya perlu bicara, Kiai. Tapi tolong, jangan ada yang tahu. Kiai Salman mengangguk. Ia mempersilakan masuk, menutup pintu perlahan, lalu duduk bersila di ruang tamu yang remang. Aroma kayu gaharu mengisi ruangan. Setelah beberapa saat terdiam, Faisal mulai bicara dengan suara serak. Saya sudah melihat sesuatu di toko. Benda yang disembunyikan Haji Mahmud. Kendi hitam, Kiai, berisi cairan seperti darah. Dan saya mendengar tangisan bayi dari dalamnya. Kiai Salman tidak terkejut. Ia hanya menatap Faisal dalam-dalam, lalu berkata pelan, teruskan. Faisal menceritakan semuanya. Malam ritual di sawah, tanah yang bergetar, suara bayi dari dalam bumi, hingga hilangnya Siti dan retaknya kendi hitam. Kata-katanya mengalir cepat, diselingi napas berat. Setiap tahun, selalu ada perempuan hamil yang hilang. Kiai, saya baru sadar, semua itu mungkin ada hubungannya dengan pesugihan. Ruangan itu hening. Hanya suara jam dinding tua yang berdetak pelan. Kiai Salman menunduk, memejamkan mata, dan mulai berzikir pelan. Beberapa menit kemudian, ia membuka mata kembali. Aku sudah menduga, ujarnya lirih. Kekayaan Haji Mahmud bukan dari perdagangan semata. Ada bau gelap di setiap karung beras yang dia jual. Faisal menunduk dalam-dalam. Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Saya takut. Kadang malam-malam, saya mendengar suara dari gudang. Ada yang memanggil nama saya. Sudah pernah kau jawab? Tanya Kiai Salman cepat. Tidak, saya takut. Bagus. Jangan sekali-kali menanggapi. Itu bukan manusia. Kiai Salman lalu berdiri, mengambil botol kecil berisi air zam-zam dan selembar kain putih bertuliskan ayat Al-Quran. Besok malam, aku akan datang ke rumah Haji Mahmud. Tapi jangan bilang siapapun, terutama dia. Kalau sampai dia tahu, nyawamu dalam bahaya. Faisal mengangguk cepat. Baik, Kiai. Namun sebelum ia sempat berdiri, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Lampu minyak bergetar, nyalanya hampir padam. Kain putih di tangan Kiai Salman bergerak sendiri, seperti tertiup angin yang datang entah dari mana. Dari sudut ruangan terdengar suara lirih, tangisan bayi, sama seperti yang pernah Faisal dengar di gudang. Kiai Salman segera membaca ayat kursi dengan suara tegas. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Tangisan itu berhenti mendadak, berganti dengan suara tawa kecil perempuan, serak dan pelan. Faisal pucat pasi. Itu suara dari kendi itu, Kiai. Kiai Salman menatapnya tajam. Dia tahu kau sudah bicara. Kau harus berhati-hati mulai malam ini. Faisal gemetar, merasakan hawa dingin menempel di punggungnya. Tapi bagaimana kalau dia menyerang saya? Jangan takut, kata Kiai Salman. Zikirkan nama Allah setiap kali kau merasa ada yang mengikuti. Dan jangan pernah sendirian di malam hari. Mereka berdua berdoa sejenak sebelum Faisal pamit pulang. Namun baru beberapa langkah keluar dari halaman, angin bertiup kencang. Pohon kelapa di belakang rumah bergetar hebat. Dari arah gelap, terdengar suara perempuan berbisik lembut. Faisal. Ia berhenti, menatap ke arah suara itu. Tak ada siapa-siapa. Tapi udara di sekitarnya terasa berat dan dingin seperti di dalam sumur. Ia menelan ludah, lalu mempercepat langkahnya. Ketika sampai di jalan utama, sesuatu jatuh dari langit. Seikat rambut panjang, basah oleh darah. Faisal menjerit, menjauh sambil berlari sekuat tenaga. Dari kejauhan, suara tawa bayi menggema pelan, menyatu dengan desir angin malam. Di rumahnya, ia menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu, dan berzikir tanpa henti. Tapi di luar jendela, bayangan seorang wanita berdiri diam, perutnya buncit, matanya menatap lurus ke arah Faisal. Bibirnya bergerak pelan, membisikkan kata yang sama berulang kali. Jangan ikut campur. Dan di saat yang sama, di rumahnya sendiri, Haji Mahmud membuka matanya dengan kaget. Dari arah langit-langit kamar, suara yang sama terdengar, suara wanita yang mengucap nama Faisal. Ia sadar, rahasianya sudah bocor. Faisal menggigil di kamarnya, sementara di luar, suara tangisan bayi kembali terdengar.
kali ini lebih dekat, tepat di depan pintunya. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar di kejauhan, memantulkan cahaya sesaat ke dinding toko beras milik Haji Mahmud. Semua orang sudah pulang, hanya Faisal yang masih terjaga. Ia tak bisa tidur sejak pertemuan dengan Kiai Salman. Kata-kata terakhir Kiai itu terngiang di kepalanya. Jangan sendirian di malam hari. Tapi malam ini, rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Gudang di belakang toko tampak gelap total. Hanya cahaya petir yang sesekali menyorot celah pintu. Suara hujan di atap seng membuat suasana makin mencekam. Faisal menyalakan senter kecil, melangkah masuk perlahan. Bau apek dan amis langsung menyambut hidungnya. Tumpukan karung beras berdiri seperti bayangan orang mengintai. Ia berjalan lebih dalam, menyapu cahaya ke setiap sudut. Lantai tampak lembab. Di pojok ruangan, kendi hitam itu berdiri di atas meja kayu, dibungkus kain putih yang mulai kusam. Faisal menatapnya lama. Dada terasa sesak, seolah udara di ruangan itu semakin menipis. Ia mendekat dengan langkah hati-hati. Setiap langkah menimbulkan suara decit di lantai kayu basah. Tangannya bergetar ketika menyentuh kain penutup kendi itu. Begitu kain tersingkap, hawa dingin langsung menyergap seluruh tubuhnya. Cairan merah pekat tampak memenuhi permukaan kendi, berputar perlahan seperti sedang hidup. Faisal berbisik pada dirinya sendiri, ini yang selama ini disembunyikan. Namun sebelum ia sempat menutup kembali, suara lirih terdengar, suara bayi menangis, samar tapi nyata, dari dalam kendi itu. Ia mundur satu langkah, senter di tangannya bergetar. Lalu, dari dalam kendi, muncul gelembung udara, diikuti aroma busuk yang menyengat. Cairan di dalamnya mendidih pelan, dan perlahan, sesuatu seperti tangan kecil, hitam dan licin, muncul dari permukaannya. Faisal terpaku. Tangannya tak bisa bergerak. Makhluk itu keluar sepenuhnya. Tubuhnya gelap, matanya merah menyala seperti bara. Bentuknya mirip bayi tapi berkulit kasar dan retak-retak, mengeluarkan cairan darah dari selat tubuhnya. Ia merangkak turun ke lantai, menatap Faisal dengan tatapan kosong namun haus. Faisal berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mundur menabrak karung beras, senter jatuh dan padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Satu-satunya suara hanyalah tangisan bayi yang berubah menjadi geraman rendah. Sesuatu bergerak cepat di sekitar kakinya. Ia meraba-raba lantai, mencari sesuatu untuk melindungi diri. Tangannya menyentuh batang besi kecil di sudut gudang. Ia mengayunkannya secara membabi buta. Suara benda keras menghantam daging basah terdengar jelas. Makhluk itu menjerit melengking, namun kemudian menerjang balik. Cakar hitamnya mencakar dada Faisal, menimbulkan luka dalam. Faisal terjatuh, napasnya terengah. Darah mengalir di dadanya, panas dan perih. Dengan sisa tenaga, ia menyeret tubuhnya ke dinding. Tangannya gemetar, meraba darah sendiri di lantai. Ia tahu ia takkan bertahan lama. Dalam sisa kesadarannya, ia menulis dengan darah di dinding bata, kendi hitam. Huruf-huruf itu samar, bergoyang oleh tangannya yang lemah. Tiba-tiba, suara pintu gudang terbuka keras. Sosok Haji Mahmud muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat diterangi kilat dari luar. Pandangannya langsung tertuju pada Faisal yang terkapar di lantai, dan pada dinding yang berlumur tulisan darah. Faisal, suaranya berat dan parau. Kau tak seharusnya melihat. Ia melangkah masuk perlahan, menatap makhluk kecil yang kini bersembunyi di balik kendi. Matanya menajam, antara takut dan marah. Hujan di luar semakin deras, menutupi suara napas Faisal yang makin melemah. Haji Mahmud menutup pintu gudang dari dalam, memutar kuncinya perlahan. Bunyi, klik, terdengar menakutkan di tengah keheningan. Ia menatap Faisal, lalu menunduk. "Maafkan aku," katanya lirih. Cahaya kilat menyambar, memperlihatkan wajah Haji Mahmud yang kini basah oleh air hujan dan air mata. Ia mendekati kendi, berlutut, dan berbicara ke dalamnya. "Sudah, ini cukup. Aku sudah memberi darahnya." Namun kendi itu bergetar sendiri. Suara dari dalam menjawab, pelan tapi jelas. "Belum cukup, janinmu belum kami terima."
Mahmud terdiam. Tangannya gemetar. Ia menatap Faisal yang kini sudah tak bergerak, lalu menoleh lagi ke Kendi. Makhluk hitam itu keluar sekali lagi, merayap di lantai, lalu menyerap darah Faisal yang mengalir. Kendi bergetar makin keras, retaknya melebar. Suara tangisan bayi memenuhi ruangan, menggema sampai keluar toko. Mahmud menjerit, "Hentikan! Kau sudah kuberi tumbal." Tapi kendi itu pecah seketika, menyemburkan cairan merah ke seluruh dinding. Lantai kayu bergetar. Di bawahnya, darah mulai merembes keluar dari celah papan, menetes ke tanah seperti air hujan dari genting. Ketika semuanya reda, hanya tersisa suara hujan di luar dan bau besi yang pekat di udara. Keesokan paginya, warga menemukan toko itu terkunci rapat. Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Tapi dari celah pintu bawah, tampak genangan merah perlahan merembes keluar, menyusuri lantai, seperti mencoba melarikan diri dari sesuatu yang lebih gelap di dalam sana. Langit sore itu kelabu, seolah menahan amarah. Angin bertiup pelan membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih menusuk, bau darah kering. Di belakang rumah besar milik Haji Mahmud, puluhan warga berdiri dengan wajah tegang. Mereka datang bukan untuk berdagang, melainkan untuk mengakhiri sesuatu yang selama bertahun-tahun bersembunyi di balik dinding rumah itu. Kiai Salman berdiri paling depan, sorbannya menutupi sebagian wajah. Di tangannya tergenggam tasbih dan botol kecil berisi air zam-zam. Ia memandangi tanah di bawah pohon nangka besar, tempat yang dulu sering didatangi Haji Mahmud setiap malam suro. "Disinilah sumbernya," katanya lirih. "Disinilah darah itu ditanam." 4 orang warga mulai menggali dengan cangkul. Tanah lembab memercik ke udara. Setiap kali cangkul menancap, hawa dingin terasa semakin kuat. Burung-burung gagak di kejauhan berputar rendah di langit yang muram. Kiai Salman menunduk, berzikir pelan. Beberapa menit kemudian, cangkul salah satu warga membentur sesuatu yang keras. Suaranya berbeda, bukan batu, tapi lebih rapuh. Mereka berhenti. Salah satu dari mereka jongkot, membersihkan tanah dengan tangan. Dan di sana, tampak tulang kecil, rapuh, putih pucat. Ya Allah, salah satu warga mundur dengan wajah pucat. Tulang itu kecil sekali, tak lebih besar dari tangan bayi. Kiai Salman tetap tenang. Ia meminta agar penggalian dilanjutkan. Tak lama, sesuatu yang lain muncul dari tanah. Sebuah kendi hitam, tertutup kain putih yang sudah membusuk. Di sekelilingnya, tanah tampak basah seperti baru disiram darah. Begitu kendi itu diangkat ke permukaan, angin berubah. Udara mendadak berat dan pekat, seperti ada yang menekan dada semua orang di sana. Bau busuk langsung menyengat, membuat beberapa warga muntah. Kiai Salman mendekat, memegang kendi itu dengan hati-hati. "Inilah sumber ikatan setannya," ujarnya pelan. Ia mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang. Suara zikir warga menyusul, bersahut-sahutan, memecah keheningan sore yang perlahan berubah gelap. Namun begitu doa dimulai, kendi itu bergetar keras. Suara tangisan bayi terdengar dari dalamnya, nyaring, menyayat, dan seolah berasal dari banyak mulut sekaligus. Tanah di bawah mereka ikut bergetar, dedaunan di pohon nangka bergoyang meski angin berhenti. "Teruskan," seru Kiai Salman. "Jangan berhenti." Zikir makin keras. Beberapa warga menutup telinga, tak tahan mendengar tangisan itu. Dari dalam kendi, muncul cairan merah pekat, menetes ke tanah, lalu berubah menjadi asap hitam yang melingkar-lingkar seperti ular. Tiba-tiba, dari arah rumah, terdengar suara langkah berat. Semua kepala menoleh. Haji Mahmud muncul dari balik kegelapan, pakaiannya kusut, wajahnya pucat keabu-abuan. Matanya merah, dan kulitnya tampak menghitam dari leher hingga tangan. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suaranya parau, seperti berasal dari 2 mulut sekaligus. Kiai Salman berdiri tegak, menatapnya tanpa gentar. "Kami mengembalikan apa yang seharusnya tidak pernah kau ambil, Mahmud." Haji Mahmud tersenyum samar, tapi senyum itu bukan miliknya. Bibirnya bergerak tanpa irama, sementara dari mulutnya keluar suara bayi menangis. Warga mundur ketakutan. Beberapa menjerit kecil. "Pergi semua dari sini," teriaknya. "Ini milikku."
darahnya sudah kubaya. Kiai Salman menepuk kendi itu dengan air zam-zam. Asap hitam meletus dari dalamnya, disertai jeritan panjang yang menusuk telinga. Langit bergetar, petir menyambar di belakang rumah. Kilatan cahaya memperlihatkan wajah Haji Mahmud yang kini benar-benar berubah hitam legam. Matanya kosong, seperti lubang dalam yang menelan cahaya. Ia berjalan ke arah kendi dengan langkah terseret. "Kau tak bisa mengambilnya kembali, Kiai," katanya dengan suara ganda. "Kau tak tahu apa yang telah aku janjikan." Namun Kiai Salman tetap membaca doa. Suaranya semakin keras, menandingi raungan yang keluar dari kendi. Tanah kembali bergetar, dan suara tangisan bayi berubah menjadi jeritan panjang yang akhirnya perlahan mereda. Saat doa terakhir terucap, kilatan petir menyambar tepat di atas kepala mereka. Sinar putih menyilaukan mata. Warga terhuyung, sebagian jatuh. Ketika mereka membuka mata lagi, Haji Mahmud sudah tak ada di tempatnya. Hanya kain putih dari kendi yang kini terbakar sebagian, dan bau busuk yang begitu pekat memenuhi udara. Kiai Salman menatap ke tanah yang berlubang. Kendi hitam itu retak, separuhnya menghitam, separuhnya lenyap seperti disedot bumi. Ia berbisik pelan, "Yang dari tanah, kembali ke tanah." Hujan mulai turun rintik-rintik, memadamkan bara di kain putih itu. Warga terdiam, tak berani bicara. Dari kejauhan, suara petir menggema lagi, dan selama sesaat, mereka semua mencium bau busuk menyengat yang sama, seperti tubuh yang membusuk. Kiai Salman menatap langit yang semakin gelap, lalu berkata lirih, "Belum selesai. Roh itu masih mencari jalannya pulang." Di bawah tanah, dari celah kecil yang belum tertutup, sesuatu menetes perlahan. Darah, segar dan hangat, mengalir ke akar pohon, disertai suara lirih bayi yang menangis sekali lagi, sebelum akhirnya hilang ditelan bumi. Malam itu hujan turun deras tanpa jeda, seperti langit sedang mencuci dosa bumi. Di rumah besar milik Haji Mahmud, lampu-lampu padam, hanya nyala lilin yang berkedip di altar kecil di ruang belakang. Dinding rumah menghitam sebagian, bekas terbakar siang tadi ketika Kiai Salman dan warga menggali kebun. Tapi meski rumah itu setengah hangus, Haji Mahmud belum meninggalkannya. Ia duduk di depan altar pesugihan, meja kayu tua penuh sesajen, bunga layu, dan kendi hitam retak di sisi kanan. Matanya merah, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar meski udara di ruangan itu panas dan pengap. "Sudah kubaya semuanya," gumamnya lirih. "Darah, daging, bahkan jiwaku sendiri." Di luar, suara petir menggema panjang. Angin masuk melalui celah atap, meniup nyala lilin hingga menari-nari di dinding, memunculkan bayangan hitam yang bergerak sendiri. Dari sudut ruangan, terdengar suara tangisan pelan, seperti bayi, serak dan menyayat. Suara itu semakin lama semakin dekat. Haji Mahmud mendongak, napasnya tersengal. "Jangan ganggu aku. Sudah cukup. Kalian sudah kuberi tempat." Namun suara tangisan itu tak berhenti. Dari kegelapan, muncul bentuk samar tubuh kecil, tanpa wajah, tanpa kulit. Tubuhnya basah dan merah, meneteskan darah ke lantai yang dingin. Bayi itu merangkak perlahan ke arah altar. Haji Mahmud tersurut mundur, punggungnya menabrak tembok. "Tidak, aku sudah bayar." Sosok bayi itu berhenti di depan kendi, lalu menatapnya dengan rongga kosong di tempat seharusnya ada mata. Dari dalam kendi, asap hitam keluar perlahan, berputar, menebal, lalu membentuk bayangan wajah-wajah lain, wajah-wajah orang yang dulu menghilang tanpa kabar di kampung itu. Suara mereka bergema serempat, berat dan bergema dari dinding, dari lantai, dari udara itu sendiri. "Bayaranmu belum cukup, Mahmud." Ia menutup telinganya, menjerit sekeras-kerasnya. "Kalian sudah kuberi tumbal, sudah kuberi semuanya." Darah mulai menetes dari kendi, membentuk garis merah yang merayap ke arah kakinya. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Dari luar rumah, angin kencang menghempas pintu, membuatnya terbuka lebar. Hujan deras menerpa masuk, menambah aroma busuk yang kian menusuk hidung. Lilin padam. Rumah itu hanya diterangi kilatan petir sesekali. Setiap kilat memunculkan pemandangan yang lebih mengerikan,
Sosok-sosok arwah tanpa wajah berdiri di sekelilingnya, diam, memandangi Haji Mahmud yang kini terduduk lemas di lantai. Satu sosok melangkah paling depan, perempuan muda berambut panjang basah. Gaunnya koyat, kulitnya abu-abu, dan matanya kosong. Dari bibirnya yang robek, keluar bisikan lirih, "Ingat aku, Haji? Kau bilang aku akan kaya, tapi aku cuma jadi makanan mereka." Haji Mahmud menjerit histeris. "Ampun, aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku tak tahu ini akan begini." Perempuan itu menatapnya tanpa emosi, lalu tubuhnya lenyap seperti disedot ke udara. Namun segera setelah itu, satu persatu arwah lainnya maju. Mereka menyentuh bahu, leher, dan dada Haji Mahmud. Setiap sentuhan meninggalkan bekas hitam, seperti arang yang membakar kulit dari dalam. Ia menjerit, menampar dirinya sendiri, mencoba melepaskan tangan-tangan dingin itu. Tapi jumlah mereka semakin banyak, puluhan, lalu ratusan, sampai ruangan itu penuh dengan wajah samar dan tubuh transparan yang terus menjerit, menuntut balas. Kendi hitam di altar bergetar hebat. Dari dalamnya muncul suara gemuruh rendah, seperti suara ribuan lebah yang terperangkap. Tanah di bawah altar mulai retak, mengeluarkan cahaya merah samar. Haji Mahmud merangkak menjauh, tapi darah yang mengalir dari kendi itu mengikuti arah geraknya, merayap, membentuk lingkaran di sekeliling tubuhnya. Setiap kali ia mencoba keluar, darah itu menyala merah dan membakar kulitnya. "Tidak, aku tidak mau mati," teriaknya. "Aku bisa perbaiki semuanya." Namun jawabannya hanyalah tawa bergema dari segala arah. Suara itu datang dari kendi, dari langit-langit, bahkan dari dalam dadanya sendiri. Janji sudah dibuat, Mahmud, tak ada jalan kembali. Petir menyambar tepat di atas rumah, suara ledakannya membuat kaca jendela pecah. Api kecil muncul di sudut ruangan, membakar tirai yang lembab. Dalam sekejap, dinding rumah terbakar lagi, kali ini lebih cepat, lebih ganas. Asap tebal memenuhi ruangan, tapi arwah-arwah itu tak menghilang. Mereka mengelilinginya, menatap dalam diam ketika tubuh Haji Mahmud mulai terbakar. Ia menjerit, namun tidak mati seketika. Api itu seperti bermain, membakar perlahan, seolah menikmati setiap detik penderitaannya. Matanya membeku, membulat dengan sorot ketakutan terakhir. Kulitnya hangus, namun lidahnya masih bergetar pelan, menggumam ayat yang tak sempurna. Beberapa saat kemudian, pintu rumah terbuka. Aisyah berdiri di ambang pintu, tubuhnya basah kuyup karena hujan. Ia menatap dalam diam. Ayahnya, Haji Mahmud, sudah tergeletak di depan altar. Tubuhnya hangus, matanya terbuka, menatap kendi yang kini retak di sisi kanan. Aisyah menutup mulutnya menahan jeritan. Ia mendekat perlahan, lututnya gemetar. Lalu, di tengah keheningan, kendi itu pecah. Suara retaknya keras sekali, diikuti semburan darah segar yang mengalir keluar, deras, berbau busuk dan amis. Aisyah menjerit, mundur terjatuh, sementara dari arah altar terdengar suara bisikan lirih, suara ayahnya sendiri, parau dan menyakitkan. Semua ada harganya. Api menjalar ke langit-langit, rumah itu berubah jadi kobaran neraka kecil di tengah hujan deras. Di antara suara petir dan gemuruh api, hanya satu hal yang tertinggal di udara malam itu, bau daging hangus dan bisikan dari tanah yang menuntut pelunasan dosa. Sudah 3 minggu berlalu sejak kebakaran di rumah Haji Mahmud. Asap hitamnya memang hilang, tapi bau gosong itu masih terasa di udara desa kecil itu. Bau yang menempel di tembok, di daun-daun, bahkan di ingatan orang-orang. Toko beras Haji Mahmud kini berdiri sunyi di pinggir jalan utama. Papan namanya yang dulu bersih dan mengilap, Beras Mulia Jaya, kini separuh hangus, catnya terkelupas, dan huruf-hurufnya nyaris tak terbaca. Dulu setiap pagi, toko itu ramai oleh ibu-ibu membawa karung, pedagang kecil, dan suara tawa Faisal yang selalu sigap melayani pelanggan. Kini pintunya dikunci rapat dengan gembok besar berkarat, jendela-jendelanya tertutup debu, dan di dalamnya hanya tersisa tumpukan karung beras yang entah masih layak atau tidak. Warga sepakat menutupnya selamanya. Tak ada yang mau membeli atau menempati bangunan itu, meski banyak yang tahu isinya masih bernilai. Mereka bilang, biar saja,
toko itu milik setan sekarang. Sejak malam kebakaran, tak seorang pun melihat Faisal lagi. Ia menghilang tanpa jejak. Sebagian warga menduga ia ikut terbakar di rumah Haji Mahmud, tapi tidak ada mayat yang ditemukan selain tubuh sang majikan. Ada pula yang bilang Faisal kabur karena tahu rahasia besar yang disembunyikan Haji Mahmud. Kiai Salman sempat mencari kemana-mana, tapi hasilnya nihil. Yang ia temukan hanya buku catatan tua milik Faisal di belakang rak toko, dengan tulisan terakhir yang samar oleh bercak darah. Kendi itu masih ada. Siang itu, Aisyah datang untuk terakhir kalinya ke toko. Ia mengenakan kerudung hitam, wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Di tangan kanannya ia membawa kunci, yang sudah mulai berkarat di ujungnya. "Ini tempat suamiku mencari rezeki," katanya pelan pada Kiai Salman yang menemaninya. "Tapi aku tak sanggup lagi melihatnya." Kiai Salman mengangguk. "Tutup saja. Kadang, yang terlihat rezeki, sebenarnya azab yang tertunda." Aisyah menatap ke dalam toko melalui kaca berdebu. Di dalam, ia seperti melihat bayangan samar seseorang berdiri di antara karung beras, tinggi, mengenakan peci, dan memandangi kendi hitam di lantai. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Ketika dibuka lagi, bayangan itu sudah hilang. "Bismillah," gumamnya. Ia menutup pintu, menguncinya rapat, lalu menyerahkan kunci itu pada Kiai Salman. Setelah itu, Aisyah pergi meninggalkan desa, menumpang truk beras yang kebetulan melintas sore itu. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Sebagian bilang ia pindah ke rumah saudaranya di kota, sebagian lain percaya ia ingin mengubur masa lalunya jauh-jauh. Namun ketenangan tak benar-benar datang. Beberapa hari setelah toko itu ditutup, penjaga malam yang biasa keliling desa melapor mendengar suara aneh dari dalam toko. Suara seperti bayi menangis pelan, kadang terdengar dari belakang, kadang dari gudang. "Awalnya kupikir kucing," kata penjaga itu pada warga. Tapi makin lama, suaranya jelas sekali. Nangisnya seperti manusia, kecil, tapi nyesek di dada. Malam berikutnya, dua pemuda yang nekat mencoba mengintip lewat celah jendela. Mereka mengaku melihat sesuatu yang membuat mereka berlari ketakutan. Kendi hitam di tengah lantai, retak di sisi bawahnya, dan di sekelilingnya ada bercak darah segar yang baru menetes. Sejak itu, tak ada yang berani lewat depan toko selepas maghrib. Anak-anak dilarang bermain di sekitar sana. Bahkan pedagang sayur yang biasa lewat pagi-pagi lebih memilih memutar lewat jalan belakang, meski lebih jauh. Kiai Salman pernah datang sendirian suatu malam, membawa air doa dan surah Yasin. Ia berdiri di depan toko, membaca ayat dengan tenang meski angin terasa berat dan dingin. Ketika sampai di ayat ke-36, dari dalam toko terdengar suara benda jatuh keras, seperti karung beras terguling. Ia berhenti membaca. Angin berhembus lebih kencang, membuat daun-daun kering berterbangan di jalan. Dari celah papan toko, ia melihat samar cahaya merah berpendar di dalam. Dan di tengah-tengah cahaya itu, sesuatu bergerak. Bayangan bayi merangkak di lantai, menuju kendi hitam yang masih berdiri di sana. Kiai Salman mundur perlahan. "Astagfirullah," bisiknya. Ia tahu, ada hal yang tak bisa dihapus dengan doa biasa, karena itu bukan sekadar gangguan, tapi warisan dari perjanjian berdarah. Sejak malam itu, ia pun melarang siapapun mendekat ke toko itu tanpa izin. "Biarkan saja," katanya. "Biarkan tempat itu menanggung dosanya sendiri." Waktu berjalan, tapi toko itu tetap berdiri, sunyi, berdebu, dan dikelilingi semak yang makin tinggi. Kadang, orang-orang yang melintas mengaku mencium bau amis bercampur wangi bunga melati dari arah dalam. Kadang juga terdengar suara seperti orang menyapu lantai, pelan, berulang-ulang, padahal tak ada siapapun di sana. Sampai suatu malam, menjelang tengah malam, listrik di desa padam. Hanya toko tua itu yang tampak berbeda. Dari jauh, seseorang melihat cahaya redup di balik jendela depannya. Lampu toko yang sudah lama mati, tiba-tiba menyala sendiri. Cahaya kuningnya lembut, seperti dulu saat toko itu masih ramai. Tapi di balik kaca, samar terlihat sosok laki-laki tua berdiri di dekat timbangan, mengenakan baju koko putih, tersenyum lemah ke arah luar.
Tak ada yang berani mendekat, karena semua tahu, toko beras Haji Mahmud sudah tak lagi menjual beras. Yang tersisa di dalamnya hanyalah bayangan, darah, dan janji yang tak pernah selesai ditebus. Setahun sudah berlalu sejak toko beras Haji Mahmud ditutup. Warga mulai merasa aman, meski tak satu pun berani menyebut nama Haji Mahmud dengan suara keras. Waktu berjalan, dan pelan-pelan orang mulai melupakan kisah darah yang dulu menghantui tempat itu. Namun, bagi sebagian orang, bangunan tua dengan sisa papan nama hangus itu tetap terlihat menggiurkan. Letaknya strategis di pinggir jalan, dekat pasar, dan harga sewanya murah. Hingga suatu pagi, seorang lelaki bernama Arman, pengusaha kecil dari kota sebelah, datang bersama istrinya untuk melihat-lihat bangunan itu. Tempatnya besar, cuma butuh dibersihkan sedikit, katanya santai. Warga sekitar saling berpandangan, tapi tak ada yang berani bicara. Hanya seorang kakek tua yang sedang duduk di warung kopi berbisik lirih. Kalau dia buka lagi, lihat saja nanti. Arman membuka toko itu sebulan kemudian. Ia menamai ulang tempat itu, Beras Sumber Rezeki, berharap membawa suasana baru. Ia mempekerjakan 2 orang karyawan muda untuk membantunya membersihkan gudang. Hari pertama, mereka membuka semua jendela. Debu berterbangan, aroma lembab bercampur bau busuk yang entah dari mana. Mungkin tikus mati, kata Arman ringan, tak terlalu memikirkan. Saat salah satu karyawan menata karung lama yang masih tersisa, Arman melihat sesuatu di pojok gudang. Benda bulat kecil tertutup kain putih lusuh. Ia pikir kendi biasa, peninggalan pemilik lama. Buang saja nanti, katanya. Tapi karyawan itu enggan menyentuhnya. Pak, kayaknya benda ini aneh. Bau banget, kayak darah basi. Arman mengernyit, menutup hidung, lalu memutuskan untuk membiarkannya dulu di sana. Menjelang sore, ia membuka karung beras pertama untuk dijual. Karung itu masih baru, hasil pengiriman pagi tadi dari pabrik di kota. Tapi ketika ujung karung dibuka, butiran beras putih itu bukan menumpah, melainkan mengeluarkan cairan merah pekat. Darah segar, mengalir deras ke lantai, menimbulkan bau amis yang kuat. Arman tertegun. Astagfirullah, ia mundur, suaranya tercekat. Karyawan di belakangnya menjerit, melempar karung dan kabur keluar toko. Dalam beberapa detik, seluruh ruangan dipenuhi aroma logam yang menusuk. Arman mencoba menutup karung itu, tapi tangannya justru terasa licin, seolah ada yang menarik dari dalam. Dari genangan darah itu, muncul suara kecil, lirih tapi jelas, tangisan bayi. Tangisan itu datang dari arah gudang. Pelan, berulang, seperti berasal dari balik lantai. Tidak, ini tidak mungkin. Arman mundur perlahan. Tubuhnya gemetar, matanya menatap karung yang kini berguncang seolah ada sesuatu di dalamnya. Tiba-tiba lampu padam. Gelap total. Tangisan bayi berubah jadi jeritan panjang, menyayat telinga. Suara langkah kecil terdengar berlari di lantai kayu, mendekat, semakin dekat. Lalu semuanya hening. Arman pingsan di tempat. Ia terbangun menjelang tengah malam, terbaring di lantai toko dengan tubuh dingin dan kepala berdenyut. Lantai di sekitarnya bersih, tak ada darah, tak ada karung terbuka. Semua tampak normal. Tapi dari arah gudang, sama terdengar suara seseorang membaca doa dengan pelan. Arman berdiri perlahan dan berjalan ke sana. Saat pintu gudang dibuka, ia melihat Kiai Salman berdiri di tengah ruangan, membawa lentera kecil. Pak Kiai, suaranya serak. Kiai Salman menatapnya dengan sorot mata berat. Kau tak seharusnya membuka tempat ini. Arman bingung. Tapi, ini cuma toko, Pak. Saya. Bukan cuma toko, potong Kiai Salman dingin. Tempat ini pernah dipenuhi darah janin, hasil perjanjian yang tak pernah ditebus. Kutukannya tak hilang hanya karena waktu. Ia menunggu darah baru. Arman menelan ludah. Udara di sekelilingnya tiba-tiba menjadi dingin sekali. Kiai Salman mengangkat lentera, dan cahaya redupnya menerangi sudut ruangan. Di sana, benda yang tadi pagi tertutup kain kini tampak jelas. Kendi hitam itu telah tutup kembali. Tak ada retakan, tak ada debu. Warnanya mengilap,
seolah baru saja dibentuk dari bara. Dari dalam kendi, terdengar suara lirih, tangisan bayi, sama seperti sebelumnya, tapi kali ini diiringi bisikan halus. Rezeki harus dibayar. Kiai Salman menatap benda itu tajam. Kutukan belum berakhir. Pergilah dari tempat ini sebelum kau menjadi bagian darinya. Arman ingin bicara, tapi tenggorokannya terasa kaku. Kakinya tak bisa bergerak. Dari lantai, cairan merah mulai merembes lagi, mengitari kendi dan menjalar ke arah kakinya. Tangisan itu berubah menjadi tawa kecil, suara yang tidak bisa dijelaskan manusia. Kiai Salman melangkah mundur. Ingat, Nak, setiap tahun dia menagih. Dan tahun ini, waktunya sudah tiba. Lalu lentera padam, menyisakan kegelapan pekat dan suara bayi yang terus menangis dari dalam kendi. Keesokan paginya, warga mendapati pintu toko beras itu terbuka. Lantai penuh bercak merah, seperti darah yang sudah mengering. Tidak ada tanda-tanda Arman. Hanya satu benda yang tersisa di tengah ruangan. Kendi hitam itu berdiri tegak, berkilau di bawah cahaya pagi. Dan di dinding dekatnya, dengan tulisan samar yang tampak seperti tergores jari manusia, tertulis satu kalimat pendek. Kutukan ini tak akan berakhir. 10 tahun telah berlalu sejak malam terakhir toko beras itu dibuka. Waktu telah mengubah banyak hal di desa kecil itu. Rumah-rumah baru berdiri, jalan sudah beraspal. Namun di ujung barat, di antara pepohonan besar yang mulai menutupi papan namanya, bangunan tua itu masih berdiri seperti dulu. Gelap, lembab, dan seolah menatap setiap orang yang lewat dengan mata tak terlihat. Papan kayu yang dulu bertuliskan, beras sumber rezeki, kini patah di tengah, hanya menyisakan kata, rezeki. Hurufnya pudar, seperti sindiran bagi siapapun yang mengerti kisah di balik tempat itu. Dinding-dinding toko dipenuhi lumut, atapnya bocor, dan di balik kaca depannya, terlihat tumpukan karung beras yang sudah berubah warna menjadi kelabu. Tak ada yang berani menyentuh atau membongkarnya. Bukan karena pemerintah melarang, tapi karena sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua dan lebih kelam dari hukum manusia. Warga masih ingat cerita yang diturunkan secara berbisik, tentang Haji Mahmud, pengusaha beras yang menukar janin manusia demi kekayaan, tentang Faisal, karyawan setia yang menghilang setelah mencoba mengungkap kebenaran, dan tentang Arman, pemilik baru yang lenyap tanpa jejak setelah mencoba membuka kembali toko itu. Tahun demi tahun berlalu, tapi kisah itu tak pernah benar-benar mati. Sore itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Senja belum habis, tapi cahaya matahari sudah lenyap di balik awan kelabu. 3 anak laki-laki, Raffi, Jono, dan Dimas, berjalan pulang dari lapangan. Mereka memotong jalan melewati toko tua itu, meski para orang dewasa selalu melarang. Ayo lewat sini aja, cepat, kata Raffi, menantang 2 temannya. Nggak serem kot, cuma bangunan kosong. Jono menggigil, menatap kaca toko yang buram. Kata bapak, di situ dulu ada orang yang hilang. Cerita orang tua, sahut Raffi, tertawa kecil. Ia mengambil batu kecil dan melemparkannya ke arah pintu toko. Suara pantulan batu menggema pelan, lalu hening. Beberapa detik kemudian, dari dalam ruangan gelap itu, terdengar suara pelan, seperti sesuatu jatuh ke lantai. Dut! Ketiganya saling pandang. Lalu, tangisan bayi. Suara itu lirih tapi jelas, seperti datang dari balik dinding. Dimas langsung mundur. Raf, itu apaan? Raffi menelan ludah. Mungkin kucing. Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, tangisan itu berubah menjadi tawa kecil, nyaring, dan menusuk. Dari balik kaca buram, muncul jejak tangan kecil menempel, seolah seseorang di dalam mencoba keluar. Bekas tangan itu merah, seperti darah. Ketiganya menjerit dan lari sekencang mungkin, meninggalkan kabut, meninggalkan toko itu, tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, warga gempar. Bekas jejak tangan kecil itu masih terlihat jelas di kaca depan toko. Tak bisa hilang meski sudah disiram air. Di lantai dalamnya, samar-samar terlihat genangan merah, seperti darah yang baru menetes. Beberapa orang tua berkumpul di masjid selepas maghrib, membicarakan kejadian itu. Seorang pria parubaya berkata pelan,
Kalau Kiai Salman masih hidup, pasti beliau bisa menenangkan warga. Nama itu diucapkan dengan penuh hormat. Kiai Salman telah meninggal 5 tahun sebelumnya. Kuburannya sering diziarahi, karena diyakini beliau meninggal dalam keadaan suci setelah berusaha membersihkan kutukan di toko itu. Namun meski beliau sudah tiada, doa warga tetap menyebut namanya. Semoga roh beliau menjaga desa ini, ucap seorang ibu. Dan entah kebetulan atau tidak, malam itu desa terasa lebih tenang, kecuali di satu tempat, toko tua di ujung jalan. Menjelang tengah malam, hujan turun pelan. Petir menyambar jauh di perbukitan. Di dalam toko itu, karung-karung beras bergetar seolah disentuh angin padahal semua jendela tertutup. Di tengah ruangan, kendi hitam berdiri tegak, utuh, mengilap, seolah waktu tak pernah menyentuhnya. Dari permukaannya, gelembung kecil muncul, disusul bisikan samar. Setiap tahun harus dibayar. Lalu terdengar suara langkah, pelan, berat, dan berirama. Dari bayangan sudut ruangan, muncul sosok samar mengenakan baju koko putih lusuh, wajahnya hitam terbakar, matanya kosong. Ia berhenti di depan kendi itu, lalu menunduk. Sudah lama, bisiknya. Tapi rezeki masih harus ditebus. Tangannya yang hangus perlahan menyentuh kendi, dan dari dalamnya keluar suara ratusan bayi menangis bersamaan. Suara itu menggema keluar toko, menembus dinding, menembus malam, membuat lampu-lampu rumah warga berkelap-kelip. Anjing-anjing menyalak tanpa henti. Bayi-bayi di rumah warga menangis tanpa sebab. Di dalam toko, sosok itu perlahan lenyap dalam kabut yang merembes dari lantai, meninggalkan kendi yang kini meneteskan darah dari bibirnya. Pagi tiba, tapi toko itu kembali tampak sunyi seperti tak terjadi apa-apa. Namun warga yang melewati jalan itu bisa merasakan hawa aneh, dingin, berat, dan menekan dada. Tak ada lagi yang berani mendekat. Mereka tahu, tempat itu bukan sekadar bangunan kosong. Itu adalah peringatan. Setiap kali ada orang baru yang lewat dan bertanya mengapa toko itu dibiarkan terbengkalai, warga hanya menjawab singkat, karena ada harga yang dibayar dengan darah. Dan di bawah papan nama yang nyaris roboh, kini tertulis coretan samar entah siapa yang membuat. Kekayaan dari darah hanya menanam kutukan. Kabut menutup bangunan tua itu perlahan, meninggalkan sunyi yang panjang. Namun bagi yang benar-benar memperhatikan, di antara suara angin sore, kadang masih terdengar tangisan bayi, lemah, seolah datang dari dasar bumi. Toko beras Haji Mahmud memang sudah mati, tapi kutukannya masih hidup. Dan begitulah akhir kisah kelam toko beras milik Haji Mahmud. Tempat di mana keserakahan manusia menukar nurani dengan darah, dan setiap rezeki yang diperoleh dari jalan gelap selalu menuntut bayaran. Waktu boleh berjalan, namun dosa yang belum ditebus akan selalu mencari jalan untuk kembali. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, kisah pesugihan, kutukan, dan balasan gaib yang nyata di sekitar kita, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan kelanjutan cerita seram berikutnya.